Pria kelahiran dari kota Palu, Sulawesi Tengah ini memilih merantau dan kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta dan berhasil meraih gelar sarjana tekniknya. Beliau berkenalan dengan bisnis TNS ini di akhir masa kuliahnya. Pada awalnya beliau sangat antipati dengan bisnis ini dan belum tertarik untuk bergabung. Tapi pada akhirnya beliau bergabung dan berubahlah pandangan negatifnya terhadap bisnis TNS ini. Dalam kurun waktu 2,5 tahun, beliau berhasil mendapatkan reward luxury car, sebuah mobil Mercy C230 Sport dari TNS. Beliau dikenal sebagai leader pekerja keras dengan semangat yang luar biasa. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pembicara terbaik di level Asia Pasifik dan sudah menyabet semua reward TNS. Saat ini beliau sudah berada di posisi 3 Diamond Gold Lion dan bisnisnya sudah berkembang tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis TNS? Mari kita belajar dari Bapak Abdi Suardin. Apa kabar semuanya? Ngapi gatrana? Beceh. Jadi hari ini saya pengen bercerita yang lebih global gitu ya. Bercerita yang lebih maksudnya begini. Orang bisa bertahan di Tiansi itu sebenarnya bukan ya we talk about business, we talk about money gitu. Kita bicara mengenai uang. Dia 3 bulan atau 4 bulan dia nggak dapat uang di bisnis ini, ya bisa jadi dia akan berhenti. Karena duit dia nggak dapetin gitu. Dia nggak dapetin. Kenapa banyak orang berhenti di bisnis ini, terutama di bisnis multi level marketing atau di bisnis Tiansis khususnya, itu karena pondasi pemikiran atau pondasi otak dia itu tidak kuat. Saya ingat waktu zaman-zaman saya gitu ya, 2003, 2004, orang-orang keluaran 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, orang-orang itu basic kita sama buku itu sangat kuat. Tiap meeting pasti bicaranya buku, tiap meeting buku, tiap meeting buku. The Cash Flow Quadrant itu upline kita itu nyuruhnya, nganjurinnya itu bukan cuma sekali baca. Karena kalau The Cash Flow Quadrant itu cuma sekali baca, puyeng otaknya. Karena apalagi kalau kayak Senguin baca buku The Cash Flow Quadrant. Iya, pas buka buku mata ketutup. Tutup buku mata kebuka. Nah, jadi memang butuh perjuangan memang untuk baca buku kecuali melankolis. Kalau melankolis suka sekali baca buku. Saking sukanya baca buku terus kerja enggak. Makanya analisanya kuat banget. Tapi kalau Senguin gak suka baca buku. Tapi mau gak mau, Anda pengen sukses tidak di bisnis ini? Pengen. Kalau pengen sukses bacalah buku. Terutama The Cash Flow Quadrant itu sebagai pondasi kita. Kuat. Biar Anda tahu apa yang harus kita jalankan di bisnis ini sebenarnya. Sekali lagi, sukses itu tidak bicara masalah usia. Sukses itu tidak bicara Anda muda, Anda tua, Anda tua-tua keladi. Bukan. Siapapun bisa sukses. Yang penting pondasinya dulu kuat. Kan dari sini dulu kan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau pondasi ini udah kuat, mental kita kuat, rintangan segede apapun, Anda akan bisa lalui. Jadi kalau ada masalah-masalah, ditolak orang, dihina orang, kalau pondasimu sudah kuat menjalankan bisnis ini itu gampang sekali. Karena permasalahan kita ini, kalau Anda tanya sama pebisnis di luar, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah-masalah mereka. Nggak ada apa-apanya. Misalnya ya, masalah-masalah di level bintang 7 atau bintang 8. Dia bintang 8, bintang 7-nya berhenti. Misalnya berhenti, mungkin kenapa, pindah MLM atau segala macam. Itu dia ngerasa udah bete. Padahal biasa aja lagi.
Anda tidak bangkrut. Anda sudah ambil uangnya kok dari dia bintang 5 sampai bintang 7. Kan masuk omset. Omset jadi duit, benar nggak? Selesai. Nggak usah bete. Masa gara-gara peringkat bete, penting peringkat apa bonus? Yes. Ya sudah kalau bicara bonus. Anda rekrut orang lagi, bintang Anda bintang 7 atau bintang 8. Anda rekrut orang baru lagi, persenannya banyak nggak? Sama aja. Sama aja. Anda aja yang terlalu... kenapa mau kasar lagi ngomong-ngomong? Kan pakai jas. Enggak, maksudnya terlalu lembek lah kalau saya bilang. Terlalu lembek. Kalau umpamanya berhenti orang, Gus Dur bilang gitu aja kok repot. Lanjut. Ditolak orang satu kali doang, ngatain bisnis gak jelas, bisnis segala macam, terus kita bete. Bisnis segede ini dijalankan dengan mental kerupuk yang gak bisa. Jadi mentalmu harus bagus dulu. Makanya sering-sering ikut pertemuan. Sering-sering ikut pertemuan jadi mentalnya bagus. Tidak peduli mau pembicaranya seperti apapun, tidak peduli. Ada pembicara yang suka dengan karakter saya. Orang yang suka dengan karakter saya. Tapi ada juga orang yang gak suka dengan karakter saya, yang terlalu belak-belakan. Ada juga orang yang suka dengan melankolis, ada yang tidak suka dengan melankolis. Ada yang suka dengan sanguin, ada yang tidak suka dengan sanguin. Jadi pelajari semua. Bukan pembicaranya, tapi pertemuannya. Kita itu kan untuk mendapatkan sesuatu itu kan give dulu baru take. Iya kan? Nah sekarang bagaimana caranya Tiansi mau give sama Anda? Mau kasih Anda. Kalau Anda nggak memberi, kewajiban Anda nggak jalanin, Anda nggak pertemuan, konsultasi nggak pernah, edifikasi nggak pernah. Terus Tiansi mau kasih apa? Oh Anda kerja aja dari pagi sampai sore, puluhan tahun kok. Mau kok untuk bangun aset orang lain. Bangun aset sendiri, pas mau pertemuan OP, nanti deh ini ada tetangga punya tetangga, anaknya punya teman itu nikah. Akhirnya saya pikir itu cuma alasan. Kalau orang memang betul-betul impiannya kuat, gak ada mau siapapun nikah. Mau dia pun nikah. Dia tetap hadir pertemuan pakai nikah. Ada kejadian barusan kan. Maksudnya yang PNS, dia mau ngelamar jadi PNS. Terus dia nikah, terus tiba-tiba mana istrinya, mana calon pengantinnya. Ternyata lagi ikut itu. Iya, ikut tes CPNS. Saking ngebetnya gitu. Masa Tiansi aja gara-gara pacaran. Karena cowoknya gak bisa nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bisanya Minggu. Minggu kamu pertemuan. Akhirnya ya sudah. Gak apa-apa sayang. Saya korbankan impianku demi kamu. Karena sebenarnya impianku itu cuma kamu. Beh! Makan tuh cinta. Makan tuh cinta. Iya masih pacaran enak. Coba udah berumah tangga. Masih pacaran panggilnya itu handphonenya tulisan Zeyeng. Zeyengku. Pas menikah istriku. Pas 5 tahun, taruh namanya anaknya Gaza ya, sebut aja. Ibu Gaza. Udah 20 tahun menikah, kantor polisi. Awal-awal doang romantis. Coba kalau udah nikah. Tanyain sama Pak Edi. Anda lihat saya semangat kayak gini, Anda nggak ngelihat penderitaan di wajah saya ini? Hah?
Nah, saya lupa padahal saya udah ada slide loh. Nanti kemana-mana bicaranya. Tapi begini, sebelum saya lupa ada kemarin saya lupa sampaikan. Gini, ada satu hal yang harus kita ketahui bersama. Masalah kenapa Royal ada yang bonusnya cuma 900. Ada yang bonusnya itu sampai 2 juta. 1,5. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa tebak? Ya, membershipnya. Royal yang cuma 1 jutaan itu membershipnya silver. Kalau dia membership platinum itu bonusnya gede. Ya, jadi Anda yang silver jangan nyaman. Anda harus terusin ke gold, terusin ke platinum. Karena bonusnya beda. Bonusnya beda banget. Kalau umpamanya Anda cuman prospek orang join di bronze, join di silver mah. Kami 17 tahun yang lalu itu udah join bintang 3 2 juta. 17 tahun yang lalu 2 juta. Dan mampu. Masa sekarang Anda mau turunin grade-nya? Jadi 1,3, 1,4. Harusnya udah minimal gold udah. Kenapa? MLM lain coba lihat. Ada yang pernah dipresentasi MLM lain? Berapa pendaftaran mereka dengan biaya produk mereka? 9 juta, 8 juta, 6 juta paling murah. Anda masuk di perusahaan asuransi, berapa preminya? Gede. Makanya masa persentasenya cuma 1,3? Karena persentasenya 1,3, akhirnya dia bilang apa? Ya udah deh, saya join member aja dulu plus 1 iris plus 1 spirulina. Karena di otak dia ini sudah 1,3 yang mahal. Dengan marketing-marketing yang lain, Anda lihat waktu saya ditawarin asuransi, preminya itu dia kasih yang 10 juta dulu. Ini loh cocok untuk Bapak nih yang 10 juta. Akhirnya saya bilang duit saya itu cuma sekitar segini lah. Oh ada Pak, ada. Coba kita presentasinya itu mulai dari gold dulu. Kenapa harus gold? Karena dia gold punya 2 gold platinum. Ya kan? Dia gold punya 2 gold platinum. Bonusnya gede. Anda presentasinya cuman bronze, silver. Tapi Anda lupa presentasi gold sama platinum. Padahal kekuatan kalau mau uang banyak itu di situ sebenarnya. Orang banyak tapi volume kecil. Ngapain? Ngurusnya capek, uangnya dikit. Mending banyak. Dan juga satu yang saya rasain gitu. Karena kan saya sudah 2 bulan, 3 bulan ini kan di grup saya nanti Anda ambil konsultasi di atas panggung karena beda ladang beda belalangnya ya. Kalau saya di semua kota ya di Indonesia tempat-tempat saya itu pokoknya dia harus gold. Saya kalau ketemu teman yang bilang wah udah sukses gitu ya, mau mau jalanin juga dong Tiansi. Biar cuma pakai produknya aja. Terus saya bilang begini, kau siap duit 6 juta gak? 6 juta? Iya 6 juta. 5 juta. Pokoknya total sudah 6 jutaan. Dia bilang, kalau kau siap ya udah. Langsung gold. Kalau dia bilang uangku cuma 3 juta, ya sudah. Berarti silver. Ini persentasenya dari awal bronze. Masuknya reguler. Anda kenapa terlalu takut dengan bisnis kita? Uang produk kita bagus. 1,3 dia dapat apa? 2 produk, 3 produk doang. Mau stok produk? Nggak bisa. Itu cuma khusus dia pakai doang. Tapi kalau dia 5 juta punya stok produk, dia bawa ke Gianyar presentasi, dia di sana laku produknya. Ada orang jual produk cuma bawa brosur. Coba kalau umpamanya Anda mau beli mobil, Anda pengen cuma dibawain brosur, tok, assalamualaikum ini brosur Pak. Atau Anda jalan-jalan ke mall lihat-lihat mobilnya. Oh keren nih mobil nih, wah nyaman nih ini aja deh. Kan kayak gitu kan. Begitu juga dengan produk, kan kita harus bawa kemana-mana produk. Ke kampus, apalagi kalau kita ada sosialisasi kesehatan. Kita harus bawa produknya. Jadi makanya itu gold itu udah paling murah, ngapain takut? Kita dulu join 3 juta kok biasa aja 2 juta, belum alat bantu.
Biasa aja kami angkatan kolonial nih. Kalau Anda kan milenial, kalau kami kolonial. Biasa aja 2 juta nggak takut kok. Sekarang kok takut banget gitu. 5 juta. Emang produk kita nggak bagus gitu? Bagus kan? Ya wes sudah. Berani angkat visinya. Angkat visinya. Bahkan saya sampai punya hitung-hitungan untuk multiplay kalau dia join di Gold. Saya punya multiplaynya. Di tiap home meeting kami itu, nanti Anda konsultasi sama upline-upline Anda ya. Jangan ambil konsultasi di atas panggung. Saya cuma pengen berbagi strategi grup. Ya, saya bagi semua sama Anda. Enggak semua sih. Nggak takut saya bohong kan. Jadi tadi kan saya bilang saya bagi semua sama Anda. Saya ralat, nggak semua. Gitu. Karena waktu untuk menjelaskannya itu panjang. Pengen sih, cuman kita butuh waktu yang lebih panjang lagi. Nanti mudah-mudahan saya diundang lagi ke Bali, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, gold, kalau umpamanya Anda gold, ketemu gold, itu cepat dan balik modalnya pun cepat. MLM lain itu gila mereka. Ada yang 21 juta aplikasi. Aplikasi doang, kita produk. Bagus. Ngapain cuman bronze, silver. Nah, saya pengen cerita, mungkin Anda nggak pernah ngalamin, tapi kami pasti ngalamin. Ingat nggak Pak, sebelum marketing plan kita, belum marketing plan baru itu ada promo bintang 4. Promo bintang 4 juta. Gila orang masuk itu. Ngeri orang masuk. 4 juta. 4 juta Pak. Ngeri orang masuk. Bisa. Sekarang masa takut sih? Produk kita bagus. Perusahaannya bagus. Legal. Syariah. Semua memenuhi syarat. Apa syarat yang tidak penuhin? Apa yang syarat yang tidak dipenuhi perusahaan kita? Semua terpenuhi. Halal. Mau apa lagi? Apa yang Anda takut? Anda yang terlalu takut. Jangan-jangan nanti kalau dia join 4 juta. Nanti dikejar-kejar saya. Nah, gak usah berbisnis lah kalau kayak gitu. Nah di situ biar cepet naik peringkatnya. Ya enggak? Biar cepat naik peringkatnya. Jadi jangan cuman home meeting. Pas pulang home meeting bawa Iris 1. Enggak, kalau dengan itu dengan tapi pede. Harus pede. Apakah bisa satu kali langsung presentasi Pak? Yo enggak lah, latihan lah. Jadi latihan lah terus sampai jadi expert. Kenapa? Karena kenapa orang dibayar mahal? Karena dia jadi profesional. Anda lihat hotel-hotel ini mie-nya atau apanya kan enak-enak toh, enak. Cuman kalau saya karena sering dari hotel ke hotel jadi sudah agak nek dengan makanan hotel gitu. Saya hampir tiap minggu hotel-hotel bintang 7, bintang 8, kadang Bronze Lion. Nggak ada bintang 7, bintang 8. Pak Edi ketawa, mana ada hotel bintang 7. Nah, kenapa mereka mahal gitu? Karena mereka profesional, ya enggak? Nah, kalau mau jadi biasa-biasa saja, Anda nggak akan dibayar mahal. OP seadanya, presentasi sekedarnya. Bagaimana mau dibayar mahal? Pakaian seadanya, nggak akan dibayar mahal. Bisnis ini profesional, yang bikin gak profesional itu Anda. Anda yang bikin bisnis ini jadi gak profesional. Jadi kalau umpamanya bisnisnya sudah profesional, Andanya profesional, ya insya Allah bisnis Anda akan meledak. Anda akan jadi diamond berikutnya. Nah, sukses itu berpola, gagal berpola ya. Pelajari pola sukses untuk diikuti, pelajari pola gagal untuk dihindari. Ini saya ulang lagi, the most important thing in build a well-established network market is not product or selling training, but how to improve the human within whose dream to achieve. Anda jago jualan, iya jago, tapi orang di bawah Anda jago jualan enggak?
Anda jago pakai Instagram, Anda pakai Facebook, ADS dan segala macam. Iya, di bawah Anda jago enggak? Jadi duplikasinya sederhana-sederhana aja. Duplikasi sederhana itu 7 langkah, 7 kebiasaan sama 3 prinsip dasar, selesai. Enggak usah bikin ribet ini bisnis, otakmu aja yang bikin ribet ini bisnis. Mikir kemana? Pas lagi jaringan hancur, mikir apa salahku. Benar. Tapi gak usah terlalu dalam mikirnya. Karena semua orang pernah ngalamin itu. Gak ada orang yang gak ngalamin itu. Tapi kenapa mereka bisa besar lagi? Karena mereka bisa bangkit lagi. Rumusnya apa? Bangkit lagi. Belajar dari kesalahan, bangkit lagi. Jangan ngulangin kesalahan yang sama. Nah ini dia. Improve the human within whose dream to achieve. Jadi membangun manusianya untuk mencapai impiannya. Ini yang paling penting dari MLM itu, ini yang paling penting. Mau Anda bicara MLM apapun, ini yang paling penting kok. Apa cara yang lebih cool daripada ini? Nggak ada. Ini kita itu ini. Jadi jangan terlalu bicara omset, tapi bicara bagaimana downline-mu bisa punya omset, titik. Anda kadang mau ngejar royal, itu ngejarnya, berapa omset royal berapa? Soalnya nggak pernah royal udah berapa puluh tahun ini saya. Jadi saya nggak tahu royal, lagian kalau nyebutnya juga agak, bibirku bisa pecah-pecah gitu nyebutin, apalagi nyebutin CP gitu. Nah, royal omsetnya 10, ya kan? 10, Anda yang 12 juta. Anda yang mikir apa? 12. Ya berat. Coba bagi goalsnya. Bagi beban. Saya harus cari orang di sini 3 juta, di sini harus dia CP, harus dia CP. Udah, bagi bebannya. Ayo, mana daftar namamu CP, berapa orang? Di sini berapa orang daftar namanya, Ringan. Anda udah jalan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, royal gak pernah. Ngapain? Ngerjain apa? Tiansi cuman gaya doang. Bagi bebannya, dari 12 juta ini bagi. Begitu juga untuk ngejar crown, bagi. Oh ini 12. Kejar dia, bareng. Begitu juga untuk ambasador, crown. Gampang kan? Gampang. Dalam hati Anda bilang, iya gampang. Melaksanakan susah. Ya selalu begitu kan? Iya enggak? Selalu begitu ngomongnya enak. Selalu begitu. Ngomong pasti enak, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi. Realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Selalu begitu. Tapi orang sukses, apapun realitanya, dia akan jadikan sesuai dengan ekspektasi dia. Begitu loh Bapak Ibu. Jadi ini loh. Bantu orangnya ini. Jangan cuma pikir royal. Tapi bagaimana downline-mu bisa CP, Anda pasti royal. Berhenti untuk bermimpi untuk menjadi bintang 8 sendiri. Anda tinggal jadiin downline Anda bintang 7, Anda bintang 8 kok. Karena ini teamwork. Jadi makanya jangan semuanya apa-apa sendiri gitu. Belajar untuk percaya sama timmu. Karena kita ini team player. Nah jadi ini. Bukan selling, training, bukan produk. Sambil jualan produk, Anda jual produk. Gimana jeng? Udah sembuh belum? Oh udah enakan kok. Coba nanti Ibu tawarin sama orang, nanti persenannya Ibu dapet. Kan begitu keren, bener gak? Yang begitu keren, jadi kita tawarin sama orang. Nah nanti saya bahas sebentar. Nah ini, MLM itu ini. Network adalah pekerjaan, user adalah kewajiban, seller adalah keahlian. Seller terserah ya, online, offline, terserah. Cuman kalau saya lebih ngarahin orang ke offline. Karena dengan offline dia ketok pintu, dia lihat raut wajah orang, emosinya bermain,
energinya bermain. Kalau di online itu kan energi nggak bermain. Tolak blok, tolak blok, tolak blok, tolak blok. Lebih gampang. Apalagi kalau Anda jago online, jago offline. Aman. Ini pekerjaannya. Network adalah pekerjaan. Pekerjaan kita sesungguhnya ini. Ini. User adalah kewajiban. Pakai odol apa yang dipakai? Jangan bohong loh. Ada yang pakai yang lain nggak? Yang warna hijau atau yang warna putih? Ada nggak? Keluar Anda dari sini. Ada yang pakai nggak? Ada, saya yakin. Yang pakai Tuhan kasih cepat, God lion duluan. Amin. Makanya banyak nggak amin, karena Anda nggak pakai itu. Padahal odol itu bagus banget. Odol kita itu bagus banget. Nah, ada lagi, saya kan sering pakai pencuci muka cowok itu. Ya kan? Dari dulu, Anda tahu. Yang awalnya B lah. Ya kan? Saya pakai itu terus. Nggak pernah bisa keganti. Mau apapun nggak, itu udah paling cocok sama saya. Tapi ketemu sama yang biru. Ya Celestian. Ketemu istriku bilang, pakai ini coba. Saya bilang, enggak mau ganti-ganti nih, kayak biru-biru, manja-manja biru begitu. Enggak lah, saya bilang begini, saya kan laki-laki. Masa pakai gitu? Dia coba dulu, pakai dulu. Akhirnya saya coba pakai. Iya, enak banget. Enak banget. Lihat muka saya nggak berubah kan? Loh iyalah, kalau berubah bahaya. Enak banget. Itu Celestian gitu. Saya pakai enak banget. Tapi jangan banyak pakainya itu. Dikit aja busanya banyak. Anda pakai dari sini. Apa aja yang digosok? Apa aja yang digosok? Muka aja dikit aja. Mahal? Ya iyalah. Untuk sesuatu yang berkualitas gak mungkin murah dong. Ngapain sih? Masa wajah yang modal utama Anda gak kasih yang terbaik sih? Gitu. Pesan dari brand ambasador, Pak. Promosi dari brand ambasador. Ini seller keahlian. Apa keahlianmu? Jualan produk. Banyak yang jago-jago jualan produk. Downline. Ada downline saya ada 3 orang atau 4 orang. Yang jual 40 juta, 50 juta itu gampang. Gampang. Sekali order, 17 juta. Belanjanya kan di Stokis Jogja gitu. Sekali order 17 juta, sekali order 21, sekali order 16. Gimana caranya? Dia bilang produk Tiansi itu bagus. Ya nggak apa-apa. Anda bayangin Anda punya 3 orang seperti itu. Ambasador nggak? Ambasador sejati. Tapi jaringan nggak berkembang. Karena begitu terus. Nah seperti itu keahlian. User adalah kewajiban kita. Ini kewajiban loh. Jangan gak pakai loh ya. Jangan gak pakai loh. Sakit kepala. Kalau ada Grab pakai Grab lah. Masa pakai yang lain sakit kepala. Ke warung sebelah beli itu. Yang aduh pakai Grab. Kalau ditanya harga Grab berapa, bilang 500.000. Kenapa sakit kepala pakai itu? Kaya raya. User, network, user, seller. Nah ini pintu masuknya ini ya. Kok begini bentuknya? Ya ini ada di sini. Pintu masuk kita mau ke Tiansi ya. Ini apa ini? Jualan produk. Ini online. Anda bisa masuk dari jual produk. Anda bisa masuk dari jual produk, terus akhirnya bisa nggak saya jadi member, bisa nggak boleh, masuk dari sini boleh, masuk dari online boleh, cari reseller dan segala macam, terus sistem kan, terus masuk dari Tians Live juga bisa, pemeriksaan ini
alat bagus, Tianxi punya bagus banget, bisa juga untuk terapi. Dari kuantum juga bisa, bukan cuma Tianxi yang pakai kuantum, dari MLM lain juga pakai kuantum gitu ya. Kuantum ini bagus juga. Terus bisa juga dari totok aura wajah. Anda mau pakai totok, maskernya apa aja bisa. Anda mau pakai totok masker spirulina, sekarang paling berkembang, betul nggak? Tahu nggak? Tianxi duluan itu. Tianxi yang duluan, terus diikutin yang lain. Tianxi duluan yang ciptaan, dan masker Tianxi itu luar biasa. Luar biasa. Anda nggak perlu, apalagi kalau dibarengin sama totoknya itu loh, totok wajahnya itu keren banget sebenarnya. Wajah itu kinclong banget. Nah, membangun aset yang kuat di network marketing. Nah ini yang saya mau jelasin. Kita di mana sih posisi kita? Kalau menurut Robert T. Kiyosaki? Sini ya. Bisnis owner ya. Kelebihannya bisnis owner sama investor, kuadran kanan ini apa? Uang yang bekerja untuk kita. Ya kan? Passive income di sini semua. Ini. Jadi kalau ini karyawan ya, kalau ini kayak dokter, pemilik perusahaan, kalau mamanya dia nggak bekerja, uang nggak dapet. Tapi kalau di kita itu di sini. Uang akan bekerja untuk kita. Pemilik bisnis lah, ya ini. Kita itu memiliki bisnis. Cuman kebanyakan orang kan berpindah kuadran tuh. Banyak yang dari dalam ruangan ini yang karyawan. Banyak. Nah, kenapa dia tidak berkembang? Karena mental yang dia pakai mental karyawan. Nanti disuruh baru datang. Sedangkan pebisnis nggak begitu. Kesadaran dirinya. Dirinya sadar, ini bisnisku sendiri. Saya datang tepat waktu Ini bisnisku sendiri. Saya harus jalankan 7 langkah, 7 kebiasaan sama 3 prinsip dasar. Ini bisnis saya sendiri. Nah begitu. Nah ini enggak. Nanti di WA sama upline baru datang. Datang ke pertemuan, itu pun udah member. Upline-nya masih bayarin tiket. Udah member. Ini mental-mental yang masih pakai di sini. Jadi kalau mamanya Anda mau berpindah kuadran, sekalian bukan cuma bisnisnya yang berpindah, tapi mentalnya juga berpindah. Karena kalau mentalnya berpindah, insya Allah bisnisnya berpindah. Mentalmu nggak akan, kalau mamanya nanti disuruh baru dateng, nanti pokoknya kerjanya kalau mamanya nggak dilihat ya nggak kerja. Nanti dilihat baru kerja. Mental-mental di sini kan. Kalau mau di sini enggak. Tepat waktu. Harus seperti itu karena Anda pemilik bisnis. Anda pemilik bisnis soalnya. Nah, jadi mentalnya dulu yang harus berubah. Jadi jangan bawa mentalmu dari sini ke sini. Makanya banyak orang bilang begini, saya ini udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun saya jalanin bisnis ini. Tapi kok uangnya kok cuma dikit. Jangan lihat uangnya, lihat mentalmu. Itu yang mahal sebenarnya. Yang tadinya Anda cuman orang yang introvert, ketemu sama orang takut, tiba-tiba sekarang udah berani ketemu sama orang. Itu mahal loh. Itu mahal loh. Jadi jangan apa-apa itu diukur dengan uang. Lihat perkembangan dirimu. Yang tadinya Anda cuek sama keluarga, tapi karena pas jalanin bisnis ini, dibilang keluargamu, cintai keluargamu, cintai keluargamu, cintai keluargamu, cintai keluargamu. Akhirnya Anda sudah mulai care dan peduli dengan keluarga. Itu nilai yang tidak bisa diuangkan. Jadi kalau nilai Anda berkembang dengan bisnis ini hanya gara-gara uang, penilaianmu salah. Misalnya Anda lihat kalau bisnis saya berkembang ya bonus saya harus segini. Enggak. Mentalmu dulu harus berkembang. Contoh, kayak misalnya Anda ada pohon mau tumbuh. Pohon itu tumbuh ke atas dulu apa ke bawah dulu sih? Ke bawah dulu, akarnya dulu. Akarnya kuat, baru pohonnya naik. Akarnya kuat, baru pohonnya naik. Jadi mentalnya dulu, otaknya dulu, asupan otaknya dulu. Baru dia bisa berkembang secara bisnis. Nah begitu. Nah, untuk jalanin bisnis ini itu ada 4D kalau saya bilang. 4D. Ada dream atau desire,
ada direction, ada disiplin, sama dedication. Punya aja 4 ini. Anda punya 4 ini selesai kok. Yang pertama kita bicara dream. Kenapa harus punya impian di bisnis ini? Karena Anda nggak punya bos, Anda nggak punya atasan. Siapa bosmu di sini? Nggak ada. Upline itu coach doang. Upline itu pelatih doang. Upline itu mentor aja. Bukan bos. Kalau di kantor Anda takut sama bos. Anda nggak masuk 2 kali, 3 kali udah SP3 lah. Tapi kalau mamanya di kita, Anda mau ikut OP atau nggak ikut OP, siapa yang ngelarang? Siapa coba yang ngelarang? Nggak ada yang ngelarang kan? Nggak ada yang ngelarang. Jadi memang makanya impiannya harus kuat dulu. Impian adalah satu-satunya energi atau bahan bakar yang bersifat gratis. Impian itu gratis. Jangan takut bermimpi. Impian itu gratis. Yang mampu menggerakkan kehidupan kita, membawa kita ke arah yang lebih baik. Jadi miliki mimpi. Impian itu tujuan. Sikap itu bagaimana kita mengarahkan ke tujuan kita. Nah makanya orang punya impian aja gak cukup. Punya sikap aja gak cukup. Kerja keras aja gak cukup. Beranilah bermimpi karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Jadi impian itu penting sekali. Banyak orang yang berhenti di bisnis ini karena impiannya tidak kuat. Sama sekali tidak kuat. Tidak kuat impiannya. Coba kalau impianmu kuat Pak. Apapun halanganmu. Apapun rintanganmu. Apapun. Nggak ada. Impianmu itu terlalu kuat untuk dikalahkan masalah. Nah ini kadang masalahmu lebih besar daripada impianmu. Ya wajar kamu KO. Wajar orang-orang yang berhenti itu wajar. Gimana caranya menguatkan impian? Sering konsultasi, sering edifikasi, sering ke pertemuan. Karena itu semua. Jadi kalau mamanya Anda bilang pertemuan itu enggak. Jadi misalnya begini, hari Minggu itu ada janjian untuk ke suatu desa, sehingga ke suatu desa untuk sosialisasi kesehatan karena Anda yakin di situ uangnya banyak. Terus hari Minggu itu juga ada OP. Orang yang cuma milih uangnya aja dia akan tinggalkan OP. Dia tinggalkan OP itu. Dia ke desa itu. Padahal pertemuan itu bukan cuma asupan orang supaya bisa hadir gara-gara ngelihat OP. Itu bukan. Ini loh kita, asupannya kita ini ngelihat orang lain. Oh ada orang baru lagi, iya ada orang baru lagi. Ada impact baru lagi. Oh ini, kan pembicara itu kan beda-beda ilmunya. Oh ilmunya ini kita serap, ilmunya ini kita serap. Jadi kita datang OP itu memang untuk belajar. Kita datang OP itu bukan cuma sekedar OP. Tapi kita tunjukkan sama yang di atas, sang pemberi rejeki, bahwa kita ini setia loh. Kami sudah bekerja keras loh seperti ini. Bantu. Karena kan semua rejeki dari atas. Mau gimana kita? Kan tapi di atas juga lihat dong. OP enggak? Oh enggak, ngapain dikasih? Mending kasih yang mau OP. Setuju gak dengan pendapat saya? Setuju lah, saya 17 tahun di MLM. MLM saya ini cuma satu. Tiansi doang. Saya melihat orang patah tumbuh, hilang berganti di bisnis ini 17 tahun. Ternyata udah 17 tahun kita nih Pak Edi. 17 tahun. Nggak pernah kemana-mana, nggak ganti-ganti, nggak apa-apa. Biasa aja karena Tiansi luar biasa seperti ini. Jadi mimpimu gedein. Apa mimpimu di bisnis ini? Saya pengen punya mobil. Saya pengen beliin rumah untuk orang tua saya karena orang tua saya ngontrak. Nanti vision seminar Anda lihat. Bagaimana kita bisa membangun impian itu. Apa impianmu? Saya pengen punya uang jajan sendiri jadi nggak minta-minta lagi dengan orang tua. Uang semester depan saya akan penuhin sendiri uang semester. Keren. Jadi impian itu jangan cuma jangka panjang doang. Jangka pendek ada, jangka menengah ada, jangka panjangnya ada. Saya pengen ganti handphone karena handphoneku ini udah gak bisa touch screen. Pakai kaki screen. Touch pakai kaki baru bisa jalan. Saya pengen beliin mama handphone. Itu impian-impian kecil. Impian-impian kecil. Saya pengen ngajak orang tua saya ke Trans Studio. Impian-impian kecil, impian-impian pendek. Saya pengen beli mobil. Itu impian-impian menengah. Jangka-jangka panjangnya saya pengen punya rumah di daerah ini.
Bangun impianmu. Kalau perlu divisualisasikan impian. Saya kalau lihat mobil Mercy dulu, saya lihat begini langsung berhenti. Saya tunggu. Lihat dulu. Gila, memang. Orang-orang kaya itu gila, Pak. Orang biasa itu biasa aja. Bicara impian, apa impian? Orang-orang kaya itu bicara impian itu ngeri. Yang punya Lok Selebor, yang punya si Kis Lok Selebor. Itu dia rumahnya itu waktu dia masih ngontrak. Masih ngontrak rumahnya. Itu dia tulis pakai kertas, tanda panah, rumah ngontrak. Tek, ke kolam renang. Tek, ke home theater. Dia tulis, visualisasi. Jangan takut bermimpi. Jangan takut. Mimpi itu gratis kok. Mau jadi apa? Mau jadi biasa-biasa aja. Kalau Anda mau jadi biasa-biasa aja, Anda aja. Saya enggak. Saya enggak mau jadi biasa-biasa aja. Orang lain bisa, saya insya Allah pasti bisa kok. Luis Tendean bisa punya mobil senilai 4M. Masa saya enggak bisa sih? Memang saya nggak suka mobil, tapi kalau punya Lamborghini kan keren juga. Kan keren juga. Keren juga lah. Tapi yang terdekat saya pengen punya Porsche. Porsche. Apalagi kalau nonton Bad Boy yang terbaru itu kan Porsche semua. Kemarin kalau saya masih bujang nggak ada istri udah tak beli itu beneran. Cuman uang saya kan kawasan istri di situ. Wah bisa diganggu-gugat. Kita kalau minta ini mengajukan proposal itu bertahun-tahun. Nah bisa. Soalnya istri itu mikirnya untuk ini. Gitu. Jadi ya sabar aja. Makanya kemarin saya ajak istri nonton Bad Boy. Nonton Bad Boy yuk kita. Pas ada Porsche. Kan pakainya Porsche semua tuh. 007 kan BMW. Aston Martin, Deng. Aston Martin sama BMW. Bad Boy itu, Porsche terus. Saya bilang, ih keren banget ini mobilnya. Langsung saya bilang begini sama istri. Ih keren ini kalau ada di Jogja satu warna kuning. Istri bilang, biasa aja. Saya bilang, maumu apa? Istri bilang, Mercy aja udah cukup kok. Udah keren banget sih. Jangan terlalu takabur loh jadi orang. Akhirnya, wow. Wah, biasa. Istri maunya rumah dulu, gitu. Tapi kan uang saya banyak. Kamu minta gunung? Ya enggak bisa lah. Masa bisa sih. Berani bermimpi. Dulu saya itu gambar-gambarnya. Saya cerita mimpi saya ya. Tapi karena saya ini orangnya logis ya. Kalau bahasa kerennya logistik gitu ya. Nggak nyambung. Lucunya delay. Karena memang hanya orang-orang beriman yang bisa lucu seperti itu. Jadi dulu saya di presentasi. Ini dapat Mercy. Hang otak saya. Serius. Saya bukan orang yang di presentasi itu keren banget. Enggak. Makin tinggi gaya ngomongnya, makin curiga saya. Gitu. Jadi makanya saya negatifnya lama. Ini BMW. Nanti kalau kamu peringkatin dapat kapal pesiar. Kapal pesiar? Mau taruh di mana? Ini kamu dapat pesawat pribadi. Aduh, ini bisnis nggak jelas sudah kayak gini. Udah kayak gitu. Presentasi. Cuman salah presentasi dia. Akhirnya dia kupas impian saya. Dia tanya-tanya. Jadi itu kan kupas bawang gitu ya. Cara kupas bawang gitu. Apa impianmu sebenarnya? Saya bilang, saya ini udah pacaran 4 tahun. Saya pengen nikah. Oh, dia rekam. Oh, nikah. Terus saya ini cuma jalan kaki. Dulu kan saya memang nggak punya motor. Jadi saya pengen
pengen sekali punya motor. Pengen sekali punya motor. Beneran, saya pengen juga seperti anak-anak gaul lain gitu, punya motor. Saya pacaran jalan kaki. Mau aja istriku. Mau aja. Tapi dia udah lihat nih saya. 17 tahun ke depan ini orang nih jadi diamond ini orang. Dia lihat. Dia lihat. Di jalan kaki saya cuma pengen punya motor. Nah pas itu langsung dia bilang, dia datang lagi, dia follow up. Dia bilang, kalau kamu jalanin bisnis ini 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan dengan perhitungan bonus seperti ini, kamu bisa punya motor. Saya bilang, motor. Langsung bergetar saya dengar motor. Karena impian saya, kalau kamu jalanin bisnis ini, uang semester depan, kamu udah gak telat-telat lagi. Saya bilang, ini dia. Oke. Saya jalanin. Saya bergetar dengar motor itu. Uang saku 1 juta itu bergetar. Karena saya orangnya tadi logis. Saya orangnya logis. Kalau gak logis gak masuk di kepala aku, gak masuk. Akhirnya saya presentasi gara-gara motor. Nah motor itu dibilang, kamu visualisasikan dream. Saya tempel lah. Saya mungkin Anda tahu betapa miskinnya saya gitu ya. Saya pengen punya motor dan saya cuman pengen punya mini kompo. Mini kompo tahu? Tape. Kalau sekarang udah nggak zaman tape. Orang pakai handphone aja pakai handphone sambung salon aja udah kamarnya begitu kadang. Udah tinggal colokin. Kalau dulu itu tape mini kompo. Jadi kita dulu kan belum ada tuh kayak YouTube, MP3 atau segala macam nggak ada. Jadi kalau kita mau ngerekam lagu-lagu baru, kita harus ngerekam itu via Polytron 2 deck itu loh. Jadi kalau ada radio, ini lagu terbaru, kita langsung siap-siap di sini, kaset kosong. Jadi kita punya kaset lagu-lagu baru. Dulu itu impianku itu. Jadi saya cuman pengen punya motor, saya pengen punya mini kompo. Saya jalan bisnis ini, 2 bulan saya bisa beli motor. Udah, impian saya Jupiter. Gara-gara komen tuh. Sobek-sobek semua itu loh. Iklannya ingat gak? Sobek-sobek semua. Pengen punya motor. Akhirnya sudah. Saya kan kredit motornya kan. Dan saya pikir pokoknya saya bayar dengan bonus per bulan nih. Bonus per bulan anunya. Udah, saya punya 2 juta tuh. Beli Jupiter itu DP-nya 2 juta. Ke dealer lah saya. Pas saya ke dealer jalan, saya lihat spanduk. Beli motor Honda Legenda sekarang. Sampai tanggal sekian. Hadiah Polytron mini kompo. Balik saya ke Honda. Dapat motor, dapat mini kompo. Ini kisah nyata. Betapa kisminnya saya dulu. Makanya saya bilang saya ini, apa lagi yang saya cari di Tiansi? Tiansi merubah saya luar biasa. Luar biasa. Tiansi merubah saya luar biasa. Apalagi bagaimana lagi caranya untuk saya bisa menunjukkan sama Tiansi kalau Tiansi itu sudah merubah saya. Dengan kesetiaan kan? Betul gak? Nah seperti itu. Jadi mimpilah, jangan takut mimpi. Kalau Insinyur Soekarno bilang, bermimpilah setinggi-tingginya. Kalaupun jatuh, Anda akan jatuh di antara bintang-bintang. Ada orang bilang, jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti jatuh. Kasih tahu sama mereka, bagaimana kita bisa lihat yang indah-indah kalau kita nggak bisa terbang yang tinggi. Untuk yang lihat indah-indah itu harus terbang tinggi dulu dong, betul nggak? Anda mau mendaki, Anda mau lihat awan keren segala macam, ya harus mendaki dulu ke atas. Baru Anda bisa lihat awan itu. Kalau enggak ya enggak, Anda nggak bisa lihat apa-apa. Nah, direction, arah. Arahnya apa? Anda punya TNS, Anda punya One Vision, Anda punya tim. TNC perusahaan besar enggak? Banget? Banget. Kenapa Anda bisa bilang banget? Anda udah pernah ke sana belum? Kata orang, kata upline saya banget, gitu ya. Kata upline saya banget. Kalau kami tiap tahun ke sana. Tiap tahun.
lihat dari perusahaan itu yang belum ada universitas, yang masih kantor lama. Kantor lama masih kantor lama tuh. Kantor lama terus tiba-tiba pindah ke belakang, kantor gede. Habis pindah di belakang kantor gede, terus bangun 2 hotel, ya, All Legend sama All Legend Spring. Terus tiba-tiba bangun Taijisun di dalam satu komplek. Satu komplek. Kalau sore itu orang-orang Tianjin suka sekali ke situ. Kenapa orang Tianjin suka sekali ke situ? Karena di situ itu bisa buat lari itu loh. Jadi enak banget jogging. Hotel di Tianjin yang paling bagus ya All Legend sama All Legend Spring. Gak ada yang lain. Makanya rame sekali kantor kita itu. Rame sekali kantor kita. Itu belum universitasnya. Ngeri lagi. Universitasnya itu 3 kali, 4 kali dari kantor kita sekarang. Anda mau keliling kantor kita sekarang itu gempor. Udah deh saya biasa mau keliling, enggak besar banget ini. Udah deh, saya udah tahu, udah gede banget. Universitasnya lebih ngeri. Lebih ngeri dan Anda bekerja sama dengan perusahaan yang sangat besar. Paul Zenspiegel bilang nanti yang akan menguasain itu Cina dan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Dan kita perusahaan dari Cina dan bergerak di bidang yes. One Vision besar nggak? Gede, ngeberangkatin orang ke Eropa, ke luar negeri tiap tahun kok. Iya kan? Ini kemarin berangkat ke Korea, besok kita mau berangkat ke Paris kan? Harusnya akhir Maret ditunda. Akhir Maret ditunda. Kenapa? Karena ada virus ya corona gitulah. Saya pengen supaya kelihatan lebih intelek gitu, ternyata nggak bisa. Pakai bahasa aja corona. Soalnya kalau corona bilangnya sama kayak mobil. Mobil Corona, Toyota Corona dulu. Corona ada juga. Iya, corona ada juga. Kok jadi bahas mobil kita? Nah, timnya, upline-uplinemu ada nggak? Ada kan? Ada. Timnya bagus, perusahaannya bagus, One Vision-nya keren banget. Nah, saya bicara One Vision ya, One Vision. Terutama yang leader-leader gede. Saya selalu agak gemes kalau downline saya nggak banyak berangkat ke Paris, tapi justru orang lain yang banyak berangkat. Berangkat ke Thailand, orang crossline yang lain banyak berangkat, grup saya nggak banyak. Kenapa saya gemes? Karena saya nyumbang netpi di situ. Harusnya saya nyumbang netpi, grup saya harus berangkat dong. Masa udah nyumbang netpi kita ke sana, grup kita nggak ada yang berangkat sih? Coba kita berpikir secara logika. Kita netpi, Crown, Royal, segala macam. Terus uangnya dipakai untuk ngeberangkatin crossline. Saya ngelihatnya ke sana tapi ini sebenarnya ke leader. Saya kadang berpikir, makanya saya biasa kalau ketemu yang bronze line above saya bilang, kau berangkat nggak? Enggak up, cuman Thailand doang. Sayang banget jumlah netpimu itu bisa ngeberangkatin 7 orang ke Paris. Sayangnya yang One Vision berangkatin, crossline-mu, kau nggak berangkat. Makanya penuhin syaratnya dong. Kan kendala orang-orang gak ambasador kan apa? Kendala orang gak keren apa? Kaki ketiga toh. Gak ada lain kok penyakitnya, sama aja. Kok saya marah-marah di sini? Padahal masih CP. CP gak nyambung langsung heng CP. Heng CP. Makanya bangun kaki ketiga. Bikin malu aja. Yang lain juga gitu ya, yang baru-baru gitu ya. Kalau mamanya Anda pengen dapatin semangat baru, bangun kaki terus. Nah nanti tinggal strateginya tanyakan sama upline. Mau di placement ke bawah atau mau ke samping. Karena beda-beda. Tapi kekuatannya sama aja. Sama aja. Misalnya Anda mau pakai 2 jalur, staking ke bawah, gak apa-apa juga. Ke samping, gak apa-apa juga. Asal jangan ke atas. Nguntungin upline. Misalnya Anda punya prospek, Anda bilang sama upline-mu, upline kan gak pernah crown tuh.
Saya kasih aja upline biar, oh jangan begitu. Uplining namanya. Upline-mu kalau nggak crown ya udah biar aja, ejekin aja langsung. Kapan satu panggung bareng? Gitu. Ke Paris itu untuk ambasador ya. Ambasador. Kita berangkat berapa orang gitu. Indonesia itu 100 orang yang kedaftar. 100. Yang Thailand juga banyak ya. Thailand itu 300-400 orang yang berangkat. Jadi Thailand sama Paris berangkatnya bareng. Berangkatnya bareng. Kalau Thailand jangan posting deh. Anda mau posting di media sosial jangan. Malu. Diam-diam aja. Khusus untuk koleksi pribadi aja. Yang Paris boleh. Thailand bangga gimana sih. Mudah-mudahan dari habis pertemuan ini banyak ambasador berikutnya. Iya dong. Jadikan PBO itu sebagai harga diri. Jadikan PBO itu sebagai harga mati. PBO itu luar biasa sekali. Marketing plan kita silih berganti-gantinya gitu. Panaga sama Pak Luis enggak pernah ganti PBO itu. Karena itu udah paling settle gitu. Itu udah paling settle, udah paling luar biasa PBO itu. Jadi ber-PBO lah. Ber-PBO lah. Biar Anda dapat semua. Anda masuk Anda yang netpi, grup Anda netpi, orang lain yang berangkat. Jangan dong. Anda harus nikmatin juga berangkat bareng-bareng sama grup. Jadi kan tahun ini kita ada Paris sama Thailand. Tahun depan pasti ada berangkat lagi nggak? Pastikan Anda semua berangkat ya. Nah, Tiansi gede, One Vision gede, grup gede apa? Tim gede. Ini juga harus gede. Kitanya juga harus gede. Secara mentalnya harus gede. Ini besar. Insya Allah bisnis akan jadi besar. Ini directionnya. Ya, jadi direction itu ini 7 langkah sama 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Nggak ada yang lain kok. Apa rumusnya Pak? Bagaimana rumus untuk sukses? Nggak ada. Ini aja udah. Udah ini aja. Nggak usah dicatat. Ada nih. Kalau Anda catat ini berarti Anda nggak punya nih yang kecil-kecilnya itu. Anda ngapain aja kalau nggak punya ini? Nih, ada nih. Di tiap OP ada nih. Ya nggak? Ada nih ketulis. Impian sikap, pakai produk, buat daftar nama. Andanya nggak pernah ke OP. Nih, buat janji temu, presentasi, tindak lanjut, alat bantu. Ada semua ini. Ada juga nih edifikasi, konsultasi, no cross lining. Kebiasaan. Sukses itu hanyalah kebiasaan. Jangan tantang kebiasaan yang ada di Tiansi loh. Yang sudah dibuat sama upline-upline kita ini dari dulu ini gak pernah diganti loh. Udah ikutin aja udah ini. Udah. Ikutin nih. Memiliki dream book dan menambah daftar nama prospek. Ikutin aja ini. Ada yang aneh gak di sini bahasa-bahasanya? Kecuali 3 ini ya. 3 ini orang luar gak mungkin tahu. Ini bahasa edifikasi apa, konsultasi apa, no cross lining apa. Tapi kalau Anda udah lama di sini, udah ikut NDT, udah ikut CM, udah ikut segala macam, Anda pasti tahu ini. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Mendengarkan minimal 2 CD, netpi One Vision tiap hari. Kan begitu toh. Kita punya starter pack. Kita punya nanti ada basic pack. Punya basic pack tapi khusus untuk Royal. Untuk Royal. Jadi pendidikan-pendidikan bagaimana melebar, bagaimana ke dalam. 6 pilar kita bahas semua di situ. Nah kebetulan ada goal setting juga. Nah kaset saya yang goal setting kemarin itu dimasukin di situ di basic pack. Nah begitu. Jadi ada semua, tenang aja. Anda aja nggak pakai. Coba tanya sama orang-orang gagal di luar itu. Mereka pakai sistem nggak? Mereka CP nggak? Mereka pernah Royal nggak? Mereka Crown nggak? Ikutin aja udah itu titik. Perkara lama atau sebentar bukan urusan kita. Urusan kerjamu sekarang. Sama urusanmu dengan yang di atas. Sudah selesai. Ya kan? Nah seperti itu. Parameter bisnis nih. CP, Royal, Crown, Ambassador, Majesty 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 1 lagi. Elite Majesty. Elite Majesty kalau nggak salah baru 1 di Indonesia. Nah kunci keberhasilan memiliki aset terus berkembang adalah duplikasi. Ini ada semua. Miliki aja semua.
Punya aja semua ya. Itu parameter. Disiplin is a bridge between goal and compliments. Jadi dia jadi jembatan disiplin. Kalau umpamanya Anda punya goals, Anda punya hasil, tidak akan pernah berhasil. Anda tidak akan pernah bisa menyeberang itu kalau tidak disiplin. Punya impian gede, tapi tidak tepat waktu, tidak disiplin. Gimana mau jadi leader besar? Gak bisa besar. Mau jadi leader besar tapi urusan tiket VS, urusan tiket OP gak pernah selesai. Ngutang terus. Tepat waktunya dibayar nggak bisa. Bagaimana Anda bisa punya VS sendiri kalau urusan kecil Anda nggak bisa selesaiin? Gimana coba? Gimana Tuhan kasih Anda volume bisnis gede kalau masalah kecil Anda nggak bisa selesaiin? Coba. Jadi disiplin. Jadi disiplin ini penting sekali. Bangunnya jangan kesiangan lah. Bangun pagi lah. Pagi olahraga dulu. Habis olahraga, udahlah tidurnya gampang kok. Nanti kalau mamanya Anda keluar negeri kemana-mana tidur terus kok di tempat sana itu benar. Apalagi kalau dalam kondisi dingin, enak banget itu. Kalau sekarang enggak lah. Kalau mamanya Anda rasa malasnya mau datang gitu, ingat impianmu lagi. Rasa malasnya datang, ingat impianmu. Kenapa? Impian itu kalau nggak ada disiplin nggak akan, nothing, percuma. Ya, jadi harus disiplin. Disiplin. Kalau memang mau presentasi jam 7 ya silakan datang jam 7. Kalau ada OP jam 7 atau OP jam 1 ya datanglah tepat waktu. Kalau ada OP jangan di luar. Di dalam. Tahanlah dulu rokokmu itu. Ngerokok di luar ada OP. Jangan dong. Cari tempat tersembunyi. Itu pun nanti tahan aja cuma 2 jam juga ini. Impian gede, tapi hal-hal yang begitu nggak bisa itu. Aplaus buat Anda semua. Dikit-dikit, pakai jas. Jadi agak lembut bahasanya. Disiplin, jadi disiplin penting. Habis itu disiplin, terus terakhir kesetiaan. Ya, apa tadi ya? Dream, disiplin, dedication. Saya bahas yang dedication. Ini dedikasi, penting nih. Tetap setia, mau bisnismu hancur apapun, mau bagaimanapun, enggak, tenang aja. Enggak aja, pokoknya pokoknya saya lakukan terus sampai Tuhan itu bosan kasih kegagalan sama saya. Udah, titik. Pokoknya saya tetap di sini terus, mau bagaimanapun caranya, saya akan di sini terus. Gitu, mau bisnis seperti apapun, saya akan tetap di sini terus. Begitu. Pokoknya kalau ada yang bisa ambasador, bisa majesty, insya Allah saya pun pasti bisa majesty, ambasador. Ya, ini ada Royal Weekend. Selamat berjuang buat teman-teman yang lagi ngejar Royal Weekend gitu ya. Yang lagi ngejar Royal Weekend. Saya belum ngisi lagi Royal Weekend Bali gitu ya. Mudah-mudahan nanti 4 tahun 5 tahun ke depan bisa ngisi Royal Weekend Bali lagi. Nanti kan tunggu mereka semua Pak, gold client semua toh. Keren tuh. Anak-anak muda yang masih usia 16, 17, 4 tahun ke depan udah 20 tahun. Udah pakai high heel keluar dari Mercy. Keren banget. Padahal anaknya orang biasa, rumahnya di kampung itu gak bagus. Tapi pas dia punya Mercy, dia punya dibeliin rumahnya orang tua di sana. Orang tetangga-tetangga bilang kayak gini tuh. Anaknya itu ngeri banget. Itu loh mamahnya itu dia bangunin rumah tuh. Itu mamahnya tuh. Dia mau ajakin mamahnya itu ke Paris. Keren. Sekarang orang tuamu boleh gak dihitung apa-apa di kampungmu. Tapi pastikan 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kampungmu akan mencatat namamu sebagai orang sukses. Makanya berjuang aja, gak apa-apa. Mau orang lain mau bagaimana terserah. Orang lain kadang memang untuk sukses tidak harus sama dengan orang lain. Perbedaan tidak selalu yang terbaik. Tapi yang terbaik pasti berbeda. Gak apa-apa berbeda dulu sekarang. Teman-teman lagi main, kita hati-hati.
Kita nggak apa-apa lihat teman-teman punya mobil dulu. Positive thinking. Suatu saat saya juga bisa punya mobil itu, tapi dengan mobil sendiri. Keren. Bagi Anda yang laki-laki yang sering ditolak wanita gitu ya. Pada saat saya kasih tahu ya, uang itu bisa merubah wajahmu. Serius. Nggak main-main, apalagi mukamu biasa. Mobilmu yang nggak biasa. Anda datang di kampus, turun pakai apa? Pakai high heel. Kok high heel lagi sih? Kok pakai ya pantofel biasa, pakai sepatu-sepatu biasa gitu kan. Terus di kamarmu, kan kamu kalau memangnya penghasilan 50 juta per bulan, kira-kira udah punya rumah sendiri belum? Kebayang gitu ya laki-laki punya mobil bagus, nggak usah lah Mercy kayak saya ya, karena nantilah, ya usah Mercy dulu. Apa ya? Apa mobil impianmu apa? Jazz, terus apa? Yaris, ada lagi? HRV, enggak. Rubicon, oh itu luxury. Civic ya, Civic yang bagus itu. Pakai itu ke kampus, punya rumah. Belinya itu ya mau 500 juta, 600 juta dulu. Tapi tinggal sendiri, bujang pula. Ada asisten rumah tangga 2. Kampus sih prestasinya biasa aja. Nggak cum laude, IP-nya paling cuma 2,7, 2,8 gitu ya. Tapi mobilnya sama harganya dengan mobil rektor. Kebingungan dia kalau ujian itu, aduh gimana mau ujian, ini mau ke Korea saya ini. Iya beneran rata-rata teman-teman jaringan kami yang udah bronze line above, pas dia kuliah permasalahannya apa coba? Dia cuma berdoa, jangan-jangan benturan sama ujian dia. Dia cuma berdoa itu. Karena kalau benturan, pasti dia tinggalin ujiannya. Itu pasti. Makanya dia bilang, aduh jangan deh dekat ujian. Gimana mau sama Paris sama ujian, gila. Mau pilih mana coba? Ujian bisa tahun depan. Ujian bisa tahun depan. Ke Paris? Belum tentu. Gila, anak muda usia 20-an tahun. Rumahnya itu penuh perjalanan luar negeri. Mobilnya keren, rumahnya keren. Orang tuanya di kampung renovasi rumah habis-habisan. Gimana coba? Kalau kamu tidak jalanin bisnis ini, belum tentu impian itu bisa kalian dapat. Saatnya apa yang kamu mimpikan itu, ambil dengan kerja keras dari sekarang. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, jaringan berhenti, bangkit lagi. Kalau kita orang yang percaya dengan Tuhan, kita akan percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Jadi selalu minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan bantu saya. Bantu saya. Saya ingin membahagiakan istri saya pengen membahagiakan anak saya pengen membahagiakan orang tua saya dengan bisnis ini. Bantu saya Tuhan. Kebayang anak-anak muda sekarang nanti, lihat aja. Kami, Leader Tiansi, membantu Indonesia dengan cara seperti ini. Membangkitkan anak muda baru yang punya visi, punya dream yang kuat, yang meninggalkan hal-hal yang udahlah, enggak usah lah main-main lagi, udah nantilah main-main nanti aja. Lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Ya. Jadi Anda yakinkan sama diri Anda sendiri, Anda harus setia dengan bisnis ini. Bukan setia sama upline-mu, tapi setia dengan bisnis ini. Kenapa harus setia dengan bisnis ini? Karena ada impian-impian yang Anda harus wujudkan. Anda harus percaya dengan bisnis ini. Percaya dengan upline. Percaya dengan support system. Percaya terutama dengan dirimu sendiri. Percaya. Terlalu banyak yang harus kita buktikan di bisnis ini. Terlalu banyak. Makanya orang-orang kadang nanya gitu. Orang-orang kan selalu nanya. Iya itu gagal. Kenapa dia gagal? Iya enggak? Kenapa enggak pernah tanya kenapa kita bertahan? Kenapa mereka enggak pernah bertanya kenapa kita masih bertahan sampai detik ini? Kenapa mereka enggak tanya itu?
Kalau mereka tanya seperti itu, kita akan bilang karena ada orang tua yang harus dibahagiain. Makanya kami bertahan. Ada anak yang harus kita sekolahkan tinggi. Pendidikan yang terbaik. Makanya kami bertahan di bisnis ini. Karena ada mulut yang harus dibungkam. Makanya kami bertahan di bisnis ini. Jadi kerja keras terus gak cukup. Pokoknya Anda OP, Anda pertemuan, ikutin upline segala macam, gak cukup. 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Insya Allah akan terjadi perubahan yang luar biasa pada bisnis Anda. Bali pernah VS paling gede itu berapa Pak? 2 sesi, 2000 ya? 2000. Insya Allah setelah dari pertemuan ini kita akan kembalikan ke Bali yang dulu yang 2 sesi. Tapi dengan leader yang berbeda, yang megang Anda semua yang jadi leader lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya belajar dari Bali, begitu juga Anda, kita sama-sama belajar. Terima kasih Bali, sukses untuk kita semua. I love you all.